Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Kimia Anorganik 2 yang beranggotakan Femi Nurhalizah, Uhti Prihastuti, dan Sururin Nufus. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Nanosilika berbahan dasar batu padas sebagai adsorben zat warna sintesis rhodamin B. Berikut penjelasannya. Pengertian nanosilika. Nanosilika merupakan material berpori yang memiliki luas permukaan besar, stabilitas fisikokimia dan stabilitas termal yang tinggi, serta sifat elastisitas yang rendah. Berdasarkan sifat yang dimiliki tersebut, nanosilika banyak dimanfaatkan sebagai adsorben zat warna sintesis. Selanjutnya, bahan alam sumber silika. Bahan alam yang dapat dikembangkan potensinya sebagai sumber silika adalah batu padas. Menurut Sukirno, batu padas tergolong batuan sedimen yang merekat bersama silika, besi oksida, ataupun tanah liat dengan penyusun utama silika atau SiO2 dan aluminium oksida atau Al2O3. Komposisi penyusun sampel batu padas dapat dilihat pada tabel 1, di mana batu padas mengandung unsur logam Si sebanyak 67,539%, unsur Al 25,622%, unsur K 4,44%, unsur Fe 0,59%, serta unsur Cl 0,05%. Selanjutnya, dalam jurnal ini, nanosilika disintesis kemudian dimanfaatkan sebagai adsorben ZWS rhodamin B. Rhodamin B sendiri merupakan zat warna yang banyak digunakan dalam industri tekstil dan kertas. Masuknya zat warna rhodamin B dalam perairan merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Maka dari itu, limbah ZWS rhodamin B perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, sintesis nanosilika dilakukan dengan metode sol gel melalui tahapan hidrolisis natrium silikat dan kondensasi gel silika. Untuk karakterisasi nanosilika dilakukan dengan metode difraksi sinar X atau XRD, scanning dengan mikroskop elektron atau SEM, dan spektrofotometri inframerah atau FTIR. Preparasi sampel batu padas. Batu padas dicuci dengan air hingga bersih, kemudian dikeringkan. Sampel kering digerus, diayak ukuran 100 mes, direndam dalam air panas, kemudian dikeringkan pada oven selama 6 jam. Sintesis nanosilika dilakukan dengan menimbang sebanyak 50 gram sampel batu padas direaksikan dengan 250 ml natrium hidroksida 7 molar dan pada temperatur 80 derajat Celcius disertai pengadukan. Hasil reflux didinginkan dan disaring. Ke dalam filtrat hasil penyaringan diteteskan larutan HCl pekat hingga pH larutan mencapai 6,5 sampai 7. Produk selanjutnya di-aging pada temperatur 60 derajat Celcius selama 3 jam. Endapan yang terbentuk dipisahkan dengan cara penyaringan, dicuci dengan aquades hingga pH netral, dan kemudian dipanaskan dalam oven pada temperatur 105 derajat Celcius. Hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan metode spektrofotometri FTIR, XRD, dan juga SEM. Penentuan pengaruh pH adsorpsi dilakukan dengan mengontakkan sebanyak 0,1 gram adsorben nanosilika dengan 10 ml larutan rhodamin B selama 120 menit. Keasaman media divariasi pada pH 2-9. Setelah adsorpsi, larutan dipisahkan dari padatan dengan cara penyaringan. Perubahan konsentrasi larutan pada setiap pH ditentukan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum 556 nanometer. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai hasil dari penelitian.
Sintesis nanosilika pada penelitian ini dilakukan menggunakan proses Sol gel karena kemampuannya untuk mengontrol distribusi, morfologi, dan ukuran partikel material yang dihasilkan. Ekstraksi silika dari sampel batu padas dilakukan menggunakan larutan natrium hidroksida 7 molar. Pada proses ini, batu padas akan terdegradasi dan komponen silika pada batu padas bereaksi dengan natrium hidroksida, yaitu SiO2 plus 2 NaOH menghasilkan Na2SiO3 plus H2O. Sistem yang dihasilkan dari reaksi tersebut bersifat basa dengan terbentuknya larutan natrium silikat. Silika diendapkan dari natrium silikat dengan cara meneteskan larutan HCl pekat. Reaksi natrium silikat dengan HCl menghasilkan suatu dispersi pekat yang dikenal sebagai silika hidrosol atau asam silikat dengan reaksi sebagai berikut. Na2SiO3 plus 2 HCl menghasilkan H2SiO3 plus 2 NaCl dan H2SiO3 menghasilkan SiO2 kali H2O. Pada pH mendekati 7, reaksi polimerisasi berlangsung cepat sehingga seluruh sol asam silikat diubah menjadi gel silika. Untuk menguatkan struktur jejaring polimer, dilakukan etching pada temperatur 60 derajat Celcius. Karakterisasi FTIR, puncak serapan inframerah karakteristik pada nanosilika, hasil sintesis ditunjukkan melalui bilangan gelombang 3416 cm dan 1640 cm dari vibrasi regangan dan tekukan OH. Bilangan gelombang 920 cm dari vibrasi regangan SiOH, serta bilangan gelombang 1043 cm yang didukung 470 cm dari vibrasi gugus SiOSi yang menandai terbentuknya jejaringan silika. Karakterisasi XRD. Analisis XRD dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian 3 puncak tertinggi hasil analisis dengan standar silika, sesuai dengan ICDD nomor 0000302771 dan 01083287. Silika hasil sintesis diidentifikasi sebagai campuran mineral kristobalit dan kuarsa. Karakterisasi SEM. Berdasarkan hasil SEM, silika hasil sintesis dapat digolongkan sebagai nanopartikel dengan kisaran ukuran 74 sampai 123 nanometer. Namun demikian, morfologi permukaan memperlihatkan bahwa sebagian besar partikel masih berada dalam bentuk aglomerat. Pengaruh pH. Data pengaruh pH memperlihatkan bahwa adsorpsi rodamin B pada nanosilika tercapai pada pH optimum 4-6 dengan jumlah ion terabsorpsi maksimum sebesar 7,80 mg per gram adsorben. Mekanisme fisika dan kimia. Mekanisme fisika melibatkan pemerangkapan ion rodamin ke dalam pori dan nanosilika. Sedangkan mekanisme adsorpsi kimia melibatkan gugus fungsional pada permukaan silika dan interaksi elektrostatik antara permukaan silika yang bermuatan positif dengan ion klorida dan rodamin B yang bermuatan negatif. Dari beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nanosilika dengan ukuran partikel 74-123 nanometer berhasil disintesis dari bahan dasar batu padas dengan metode Sol gel. Nanosilika hasil sintesis merupakan campuran mineral kuarsa dan kristobalit yang cenderung membentuk aglomerasi. Pemanfaatan nanosilika hasil sintesis sebagai adsorben zat warna sintesis rodamin B mengindikasikan mekanisme adsorpsi fisika dan kimia. Adsorpsi optimum terjadi pada pH 4-6 dengan kapasitas maksimum sebesar 7,80 mg per gram adsorben.
Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.